Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Windows teman-teman terinstall, di video ini saya akan membagikan bagaimana cara instalasi root OS di VirtualBox. Pertama, teman-teman buka aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman buatkan folder baru. Di sini saya akan menghapus file mikrotiknya. Oke, di sini teman-teman bisa membuatkan file baru ya dengan cara klik new. Kemudian teman-teman menamainya mikrotik saja ya, mikrotik. Pilih versinya Known boleh ya. Kemudian tekan next. Oke, jangan lupa mesin foldernya ya. Mesin foldernya kita taruh di menu D ya, menu D atau menu data teman-teman. Saya menempatkannya di menu data server, kemudian di VirtualBox. Nah, di sini saya menamainya. Kemudiannya select folder, kemudian next. Nah, teman-teman atur saja RAM-nya 128 MB ya, karena untuk penyimpanan RAM pada mikrotik atau router OS itu tidak membutuhkan RAM yang besar. Berbeda halnya kalau untuk sistem operasi Windows 7 ya. Kemudian tekan next, create ya maksudnya. Kemudian next kembali dan next. Oke, atur saja 23 ya. Kemudian atur tempat penyimpanannya di VirtualBox mikrotik di sini ya, di data server VirtualBox mikrotik, kemudian save, kemudian tekan create. Setelah itu maka file wizard mikrotiknya sudah berhasil terinstall ya, sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya teman-teman untuk memasukkan disketnya ataupun file master si mikrotik tersebut dengan cara masuk ke menu setting, kemudian masuk lagi ke menu storage dan pilih empty. Nah, di sudut kanan kotak dialog itu akan ada choose virtual optical disk file ya. Teman-teman klik aja dan cari ataupun yang teman-teman sudah download ya si file mikrotiknya ya. Jadi harus menyiapkan dulu file masternya si mikrotik router OS nya. Sini saya sudah menyiapkan router OS nya ya. Teman-teman bisa download di mikrotik.com/download ya. Di situ ada banyak tipe-tipe router OS. Teman-teman bisa pilih saja yang kalau nggak salah itu CHR ataupun yang virtual disk ya, virtual disk. Langsung saja klik open. Jangan lupa kita masuk ke network terlebih dahulu karena mikrotik ini merupakan motherboard OS yang memanage servisnya jaringan. Jadi teman-teman aktifkan terlebih dahulu adapter satunya untuk NAT ya, untuk NAT. Kemudian atur adapter tipenya itu empty server. Kemudian adapter duanya pilih host only ya, host only yang pertama. Nah, cukup 2 adapter saja, tidak usah banyak-banyak dan tidak usah sampai adapter 3. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adapter 1 nanti untuk sumber internet yang tercolok ke Windows 7 nya nanti gitu. Maksudnya di sumber internet yang ada di pengaturan wifi laptop teman-teman ya, maksudnya ya. Nah, baru nanti di adapter 2 itu akan sinkron komunikasi ke Windows 7 virtual peer-to-peer-nya ya. Kemudian kalau sudah klik OK dan tekan start. Nah, proses penginstalan mikrotik akan berjalan di VirtualBox. Nah, di sini akan ada welcome to mikrotik router software installation. Teman-teman langsung saja klik
select A dengan cara ketik di keyboardnya A, kemudian tekan I ya untuk memulai proses installnya. Di sini akan ada kotak dialog yang mana dia akan meminta apakah konfigurasi lama ingin ditetapkan atau enggak. Kita pilih no aja. Nah, ada lagi peringatan apakah data yang ada di sini akan dihapus. Ya, kita tekan Y di keyboard. Partisi pemformatan datanya akan dihapus, diformat untuk refresh ulang si mikrotiknya. Ini teman-teman ditunggu saja sampai 100% si mikrotiknya. Oke, di sini sudah berhasil terinstall RotorOS ataupun mikrotiknya. Tekan enter untuk reboot si mikrotik. Tunggu saja prosesnya, tidak memakan waktu sampai 5 menit. Nah, dia akan kembali lagi ke instalasi. Ada apa? Ya, kita harus melepas terlebih dahulu disket ataupun file master yang ada di optical drive-nya. Ya, kita akan lepas. Kemudian postpone ya, postpone dan reboot. Ya, kita reboot. Bisa tekan reset di sini ya, di mesin reset. Supaya dia tidak kembali lagi ke menu instalasi si RotorOS atau mikrotiknya ya. Dan mikrotiknya telah selesai diinstal. Kita masukin passwordnya. Password standar mikrotik ataupun RotorOS itu biasanya admin ya, dengan password kosong. Oke, kita tekan enter dan passwordnya kosong, tekan enter lagi. Nah, di sini akan dia meminta lisensi software. Kita no aja karena kita tidak mempunyai lisensinya. Nah, di mikrotik VirtualBox ini dia akan hanya aktif sampai 24 jam. Setelah 24 jam dia akan ditutup otomatis atau tidak bisa digunakan fitur-fitur pada di mikrotiknya itu. Jadi teman-teman bisa membeli lisensinya secara berbayar di mikrotik.co.id ataupun mikrotik.com. Nah, kalau untuk sekedar pembelajaran kita bisa menggunakan versi gratis gitu. Nah, nanti saya akan bagikan juga ya, ada file yang sudah jadi si mikrotik tersebut. Teman-teman bisa langsung import saja ya, import filenya ke VirtualBox supaya mikrotiknya menjadi lisensi full. Jadi teman-teman tidak butuh atau tidak susah payah lagi mencari mikrotik atau RotorOS yang pada berjalan di VirtualBox itu berbayar. Nah, di sini tekan enter saja dan tampilannya memang CLI ya, atau Command Line Interface. Itu memang standarisasi mikrotik ini bisa berjalan di CLI atau GUI. Nah, bagaimana untuk berjalan di GUI, Graphic User Interface, kita harus menyiapkan yang namanya aplikasinya itu bernama Winbox ya. Jadi teman-teman perlu diketahui aplikasi Winbox ini untuk memanage si RotorOS-nya menjadi GUI ya, Graphic User Interface. Dan teman-teman bisa download aja ya, download di salah satu link ya, mikrotik.com/download ya, kita paste aja. Di website ini teman-teman bisa
mengunduhnya secara gratis ya di inbox ataupun WatchOS nya di menu download archive ataupun menu download ya. Dan sini ada tombol button, teman-teman sesuaikan saja versi bit Windows pada laptop atau PC teman-teman. Jadi bisa menggunakan versi 64 bit atau 32 bit yang versi Winbox terbaru. Kalau tidak mau menggunakan Winbox yang terbaru, teman-teman bisa mencarinya di versi 3 ke bawah. Jadi untuk mendownload file masternya si Mikrotik ada di link ini ya, mikrotik.com/download/archive. Teman-teman nanti sesuaikan rilisnya si Mikrotik ini ya, kita cari aja yang stable ya. Well, Mikrotik masternya itu kita klik aja 6.44 yang rilisnya. Teman-teman bisa pilih VMDK bisa, VDI bisa, VHDX bisa ya. Yang penting jangan seperti NPK ataupun zip, karena ini aplikasi file-file masternya itu berjalan di hardware-nya langsung gitu, karena kita berhubung memakai virtualisasi yang artinya simulasi jaringannya itu menggunakan virtual secara VirtualBox, maka kita harus memilih tipe filenya itu bisa ISO ataupun VMDK atau VHDX atau dan VDI gitu. Nah, setelah di-download si Winbox-nya, kita langsung buka saja. Berhubung saya sudah mendownload Winbox-nya ya, jadi tinggal dibuka saja Winbox, kemudian run di menu networks. Nah, maka akan muncul si Mikrotik yang kita barusan buat kita tadi gitu. Loginnya admin, passwordnya kosong, kita tekan enter aja, maka tampilan user interface grafiknya itu lebih enak dipandang si pengguna atau usernya gitu. Nah, di sini dia meminta lisensi software key, kita klik aja oke ya, karena tidak ada softwarenya. Jadi teman-teman bisa mengkonfigurasi layaknya Mikrotik hardware pada umumnya gitu. Jadi teman-teman bisa menyeting IP-nya ataupun menyeting web proxy atau hotspot dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan selanjutnya saya akan membagikan tutorial ya, bagaimana kita konfigurasi si Mikrotik ini ya ke Windows 7 gitu. Jadi si Mikrotik ini akan memberikan IP ya, Internet Protocol ke Windows 7. Kita akan memberikan alamat IP ke Windows 7. Jadi fungsi dari si Mikrotik ataupun RouterOS ini akan dia memberikan sebagai DHCP server gitu, IP DHCP server, yang mana dia bisa melakukan alokasi bandwidth limit ataupun memblok situs. Nah, nanti kita akan ada studi kasus bagaimana kita akan menjalankan si Mikrotik ini layaknya router hardware di Mikrotiknya ya. Jadi kita akan menyeting IP-nya, nanti kita akan menyeting DHCP servernya. Nah, itu di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita bagaimana cara menginstalisasi si RouterOS ataupun Mikrotik di VirtualBox. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Pada Allah saya mengampun, karena kita sama-sama belajar juga. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika teman-teman suka ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.